Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan memberikan sedikit bekal ya ketika kita menyambut Ramadan. Jadi untuk usul salasanya mungkin nanti dilanjut bulan Syawal ya Pak ya. Sebagai bentuk motivasi kita semuanya agar kita semakin bersemangat untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, sebagai bentuk persiapan kita menuju Ramadan, menyongsong Ramadan, yang Ramadan ini bukan hanya dinanti-nanti atau diharapkan oleh kita yang masih hidup para jemaah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Tallahi law qila li ahli al-qubur tamannau latamannau yawman min Ramadan. Beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya dikatakan kepada para penghuni kuburan, itu orang-orang yang sudah mati, tamannau, berharaplah kalian, atau apa yang kalian harapkan, la tamannau yauman min Ramadan, maka mereka akan berharap bertemu meskipun satu hari di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang tentunya kita semuanya faham dan kita semuanya mengetahui, termasuk di antara bulan-bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membuat bulan Ramadan ini menjadi mulia, cukup Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an.
tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya yang sangat mulia kepada makhluknya yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikatnya yang paling mulia. Siapa malaikat? Jibril alaihissalam. Tidak lain dan tidak bukan dipilih bulan yang sangat mulia juga, yakni bulan suci Ramadan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua poin penting yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Poin yang pertama ialah keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan. Dan kita mengetahui bahwasanya puasa pada bulan Ramadan adalah hukumnya wajib ya bagi seorang laki-laki ataupun perempuan yang balik, yang tidak memiliki uzur, yang tidak sakit ataupun tidak haid, nifas dan lain sebagainya, maka dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Siapa saja yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, maka dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di antara keutamaan puasa Ramadan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama, dengan berpuasa Ramadan kita bisa meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu tujuan disyariatkannya berpuasa adalah melatih kita semuanya, menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian sebagaimana pula diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk kita para jemaah, kan tapi umat-umat terdahulu sebelum kita semuanya juga mereka ada syariat puasa. Namun tata caranya mungkin berbeda dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktunya berbeda, jumlahnya pun berbeda. Akan tetapi kewajiban ini, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga setelah di bulan Ramadan kita berpuasa, kita ditempa dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik untuk bersedekah, dididik untuk salat qiyamul lail, dididik untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, dengan harapan ketika keluar Ramadan nanti kita terbiasa menjadi orang-orang yang bertakwa, terbiasa menjadi orang-orang yang beramal saleh. Sebelum Ramadan, mungkin di luar Ramadan, berat bagi sebagian kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan, berat bagi kita untuk melaksanakan qiyamul lail sebanyak 11 rakaat. Berat enggak para jamaah? Berat. Ya. Salat malam, karena salat tarawih juga dinamakan dengan qiyamul lail. Ya, sebagai pengganti kalau kita biasa mungkin salat qiyamul lail jam 2 atau jam 3, maka dilaksanakan di awal malam. Namun di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail. Bahkan ada yang sampai 21 rakaat, ada yang sampai 23 rakaat kuat. Di luar Ramadan belum tentu. Ya, maka semoga dengan diservis di bulan Ramadan, ya, diservis ibadahnya, diservis perilakunya, akhlaknya, semoga dengan keluarnya bulan Ramadan kita meraih derajat yang namanya derajat takwa, terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan puasa Ramadan adalah puasa ini merupakan penghalang dari siksa neraka. Puasa Ramadan merupakan penghalang dari siksa neraka.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Sesungguhnya puasa ini adalah tameng atau penghalang yang menghalangi seorang hamba dari siksa neraka. Ini yang kita harapkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, dibukakannya pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian apa? Diibelenggu para syaitan. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga, yang dalam arti lain para ulama menjelaskan maknanya adalah dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan saleh, maka kita gunakan kesempatan-kesempatan tersebut untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan apa? Kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya sebentar saja. Jadi jangan berharap enggak apa-apa saya sebentar aja mampir gitu ya. Jangan berharap para jemaah, akan tapi kita gunakan Ramadan sebagai kesempatan bagi kita semuanya meraih ampunan Allah dan terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan puasa Ramadan adalah dapat memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Jadi puasa Ramadan ini bisa memberikan syafaat bagi hamba atau bagi kita semuanya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwasanya Al-Qur'an, bahwasanya puasa, kemudian Al-Qur'an ini bisa memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Jadi bisa kita harapkan dengan puasa kita yang tentunya kita laksanakan dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaat bagi kita semuanya. Yaqulus siyam, puasa kelak pada hari kiamat akan mengatakan, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar, fashaffi'ni fihi." Puasa kelak akan mengatakan, "Wahai Rabbku, aku menghalangi mereka atau para hambamu dari makan dan syahwatnya pada siang hari, maka berikanlah syafaatku untuk hambamu tersebut." Maka ini kita harapkan ya para jamaah, yang mana ketika seseorang mungkin akan berlari dari saudaranya, dari orang tuanya, dari karib kerabatnya, takut dimintai pertanggungjawaban. Ya, takut dimintai apa? Pertanggungjawaban. Karena kelak atau nanti di dunia akan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi orang yang karib kerabat saja, bagi yang di dunia bersahabat dekat, akan menjadi musuh kelak pada hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang mengatakan bahwasanya sahabat karib itu nanti akan menjadi musuh. Ada yang tahu dalilnya? Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla itu maksudnya bukan hanya sekedar teman biasa, tapi benar-benar teman dekat. Pada hari itu sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh, kecuali orang yang bertakwa. Maka kita, ini juga syariat bagi kita semuanya untuk memilih teman. Ya, bukan sembarang mencari teman. Saya kan bisa menjaga diri. Saya kan mau mau berbaur biar bisa meluruskan pemahaman-pemahaman mereka misalkan. Akan tapi yang terbaik adalah kita memilih teman. Berbaur mah dengan siapa saja, akan tapi teman dekat harus orang-orang yang saleh, harus orang-orang yang bertakwa. Berbeda berbaur, misalkan ada orang gotong royong, kita ikut gotong royong, ada acara apa saja kita bisa ikut. Akan tapi kita berteman dengan teman yang dekat
hanya dengan orang-orang yang bertakwa. Kelak pada hari kiamat, puasa ini bisa menjadi syafaat buat kita semuanya, termasuk amalan-amalan soleh yang lain, diantaranya Al-Quran. Al-Quran juga akan mengatakan, yaqulul Quran mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyafi'ni fihi. Quran akan mengatakan, ya Allah, aku menghalangi mereka dari tidur di siang hari, di malam hari, maka berikanlah syafaatku pada orang tersebut. Siang berpuasa, mungkin sambil bekerja, cari nafkah, dan lain sebagainya. Di malam hari ketika senggang, dia membaca Al-Quran, ya, baik sebentar ataupun waktu yang banyak. Akan tapi kita gunakan, manfaatkan. Dan di antara amalan-amalan yang paling mulia kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan diturunkannya Al-Quran, ini adalah bulan yang paling utama juga kita membaca Al-Quran. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemudian yang keempat, di antara keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dengan berpuasa. Berpuasa Ramadan khususnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dua syarat. Syaratnya yang pertama apa? Imanan, dia beriman. Nah, kalau ada orang tidak makan, tidak minum, tapi dia bukan orang Islam, tidak termasuk dalam kategori ini. Ya, mungkin dia menghormati tetangganya yang muslim, dia ikut tidak makan dan tidak minum, maka dia tidak masuk dalam kategori hadis ini. Kemudian syarat yang kedua, wahtisaban, dia ikhlas mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Ramadan ini adalah kesempatan bagi siapa saja yang mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita semua yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang saleh ataupun yang taleh. Para pemabuk, para peminum minuman keras, para pezina, mereka juga mengharapkan sebenarnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bagi kita semuanya, baik yang sebelumnya sudah saleh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, atau yang ingin belajar menjadi orang saleh, Ramadan adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ramadan ila Ramadan wal umratu ila umrati was salawatul khams mukaffiratun lima bainahun. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, kemudian dari umrah yang satu ke umrah yang lain, dan sholat yang 5 waktu itu bisa menghapus dosa. Dengan syarat apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtunibatil kabair, selama dia meninggalkan dosa besar. Nah, ini para jemaah yang harus kita perhatikan juga ketika kita berpuasa, puasa Ramadan khususnya, hendaknya lah puasa bukan hanya sekedar apa? Makan dan minum, akan tapi anggota tubuh kita juga berpuasa. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa besar. Ya, dosa besar sangat banyak sekali. Ghibah dosa besar, berdusta dosa besar, apalagi dosa besar yang sering dilalaikan, mengganggu orang lain, apalagi ghibah. Tadi udah kita sampaikan ghibah, ya, biasanya nongkrong ya sambil nunggu berbuka, terutama ibu-ibu yang sering ya, ada saja yang dibicarakan dari saudaranya. Maka ini kita tinggalkan. Ya, kalau dosa besar ini para jamaah tidak bisa diampuni oleh puasa, dia harus taubat khusus. Ya, dengan syarat-syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama, seperti menyesal
dari perbuatannya. Kemudian apa? Kemudian dia tidak mengulangi kembali. Kalau dia berkaitan dengan saudara kita yang lain, maka dia minta maaf atau dikembalikan haknya. Maka ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita berpuasa hanya sekedar makan dan minum, akan tapi kita juga berpuasa dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesempatan Ramadan untuk berusaha semaksimal mungkin menjauhi dosa-dosa besar ataupun yang kecil, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang meraih ampunannya di bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Kemudian yang ketiga, di antara yang kelima, yang kelima di antara keutamaan puasa Ramadan dan juga puasa-puasa yang lain, sebenarnya secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya puasa itu bisa mengekang syahwat. Ya, mungkin ada yang masih muda sini udah menikah semua ya. Ada yang syahwatnya mungkin agak tinggi, pengen nikah lagi misalkan, puasa Pak. Ya, belum mampu misalkan, masih dipikir-pikir kayaknya belum bisa adil, kemudian segi ekonomi juga belum mampu puasa. Ini kesempatan puasa Ramadan nanti ini para jemaah ya, biar untuk mengekang syahwat, terutama para pemuda. Ya, para pemuda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwasanya ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa saja yang mampu di antara kalian untuk menikah maka menikahlah. Mampu di sini, mampu lahir dan mampu batin. Mampu secara ekonomi dan mampu juga secara apa? Secara batinnya. Fungsinya apa puasa ini? Fa innahu aghaddu lil basar. Bisa menundukkan pandangan. Sebenarnya menundukkan pandangan ini bukan hanya kepada para pemuda, pada yang sudah menikah juga harus menundukkan pandangan, baik laki-laki ataupun perempuan disyariatkan untuk apa? Menundukkan pandangan. Jadi jangan dikira kita saja yang terpesona dengan cadar akhwat, tidak. Akhwat juga terpesona dengan jenggot-jenggot kita para jamaah. Ya. Makanya istri-istri kita dinasihati untuk ghaddul basar. Ya. Untuk ghaddul basar. Mungkin ketika nonton TV ya kan, sekarang TV-TV kajian ustaz-ustaznya ganteng-ganteng ya, tundukkan pandangan, dengerin suaranya aja. Ya, bukan kita khawatir, akan tapi kita apa? Kita menutup celah, karena syaitan itu apa? Syaitan itu pintar. Apalagi zaman sekarang, zaman yang serba mudah ya, dibuka di HP-nya langsung kelihatan banyak, kan ada akhwatnya dan lain sebagainya yang tidak memakai jilbab dan lain sebagainya. Maka salah satu fungsi untuk berpuasa ini adalah bisa membantu kita menundukkan pandangan, dan juga wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluan. Ya, bisa menjaga kemaluan dari berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yastati, barang siapa yang enggak mampu untuk menikah, fa alaihi bis-siyam, fa alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Apa fungsi puasa di sini? Fa innahu lahu wija, dia sebagai tameng, sebagai pembatas, sebagai penghalang untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan syahwat. Jadi puasa dan menikah ini bisa membantu kita menjaga kemaluan dan bisa menundukkan pandangan kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam di antara fungsi atau manfaat puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa yang dinamakan pintu apa? Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan. Dan tidak ada yang masuk dari pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang-orang yang emang kebiasaannya berpuasa. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga dia banyak apa? Melakukan puasa. Puasa Senin Kamis kah? Atau puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid,
puasa apa lagi? 10 Muharram, puasa apa lagi? Daud, itu yang paling bagus ya. Puasa sunnah yang paling bagus adalah puasa Daud. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairus siyam siyamud Daud. Sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa apa? Daud. Karena ini sangat apa? Sangat luar biasa, mampu mengekang hawa nafsunya, nafsu makannya, yang semuanya kita membutuhkan makanan tersebut, akan tapi dia tinggalkan semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Akan masuk lewat pintu tersebut pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang gemar berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk dari pintu tersebut kecuali yang emang ahli puasa. Yuqalu aina as-shaimun fayaqumun. Dikatakan pada mereka, kepada orang-orang, mana orang-orang yang berpuasa. Kemudian orang-orang yang berpuasa bangun, berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk dari pintu ini ar-rayyan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau sudah masuk semuanya orang-orang yang ahli puasa, kemudian ditutup dan dikunci. Falam yadkhul minhu ahad. Tidak akan lagi ada yang masuk dari apa? Dari pintu tersebut seorang pun kecuali ahli puasa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala kita berdoa dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Menjadi ahli puasa yang benar-benar berpuasa dari makan dan minum dan berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, di antara keutamaan puasa Ramadan adalah orang yang berpuasa memiliki waktu yang mustajab. Ya, waktu yang mustajab yang harus kita manfaatkan para jamaah. Ya, daripada kita nganggur ya, daripada kita atau anak-anak kita para pemuda terutama daripada ngabuburit sore hari, digunakan untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjelang berbuka. Jadi di antara waktu mustajab di bulan Ramadan yaitu menjelang berbuka, yang terkadang banyak di antara kita melalaikan waktu-waktu tersebut. Ada yang menggunakan untuk nongkrong, ada yang menggunakan untuk apa? Ya mungkin nyari es ya, atau nyari lontong dan gorengan ya. Akan tapi tidak masalah, akan tapi gunakan untuk berdoa ya, sambil ngantri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak harus mengangkat tangan berdoa. Ya, akan tapi kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan di setiap waktu di bulan Ramadan, siang ataupun malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 jenis orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, jadi gunakan dari pagi hari para jamaah. Kalau enggak ada, misalkan udah capek baca Al-Quran, berdoa kepada Allah SWT. Udah capek berdoa, baca Al-Quran lagi, atau sholat misalkan, atau gunakan yang lain. Jadi selang-sering biar enggak apa? Biar enggak bosan. Akan tapi kesempatan untuk berdoa ini enggak boleh terlewatkan, terutama di siang hari dan terutama di apa? Waktu menjelang berbuka puasa. Kemudian wal imamul adil. Doa juga yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa dari pemimpin yang adil. Jadi pemimpin ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakinya sebelah di surga dan sebelah di mana? Di neraka. Akan tapi kalau dia adil, mengemban amanah dengan benar, keutamanya juga sangat luar biasa. Di antaranya keutamanya adalah dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Ya, al-imamul adil. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul mazlum. Doanya orang-orang yang terzolimi. Ini bahayanya orang-orang yang menzolimi orang lain. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terzolimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun doanya doa yang jelek para jemaah. Dan biasanya orang terzolimi itu doanya jelek, ya kan? Jarang orang misalkan dipukul semoga antum masuk surga, enggak ada. Ya, jarang sekali. Orang kesal. Akan tapi sebisa mungkin ya, terutama kita sebagai orang tua misalkan dizolimi oleh anaknya, harus menjaga lisannya ya. Ini yang harus kita perhatikan, harus menjaga lisan. Coba doakan dengan doa yang bagus. Misalkan anaknya durhaka, misalkan doakan yang bagus. Dasar ahli surga, ya kan? Bagus doanya. Biasanya kalau orang tua, terutama ibu-ibu itu kalau marah ya harus dikontrol ya, dinasihati para istri kita semuanya. Itu diantaranya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yaitu keutamaan bulan atau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian poin yang kedua yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana kita menyambut Ramadan ya, atau dengan apa kita menyambut Ramadan. Yang insya Allah sebentar lagi ya, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di antara cara untuk kita menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar dimudahkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang pertama. Kemudian yang kedua doanya adalah agar kita dimudahkan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena tidak semua orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dimudahkan untuk beribadah. Ada yang hanya sekedar sekedar lewat saja. Dan tidak semua yang hidup sekarang ini bisa berjumpa dengan bulan Ramadan para jemaah. Ya, meskipun yang hitungannya yang mungkin kurang sepekan lagi, akan tapi semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dahulu para ulama disebutkan bahwasanya ada di antara mereka yang 6 bulan sudah mulai berdoa para jemaah. Ya, jadi bulan apa mulainya kira-kira itu? Hah? Ya kira-kira Jumadil awal ya, udah mulai berdoa. Ada nggak yang Jumadil awal kemarin sudah berdoa para jemaah? Ya, jadi bukan sekali dua kali, sering para ulama itu berdoa agar berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena kalau sudah berdoa saja itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang berdoa para jamaah tidak akan pernah merugi. Imma dikabulkan doanya, itu yang kita harapkan, imma terhindarkan dari musibah. Misalkan dia berdoa nggak dikabulkan, tapi dia dihindarkan oleh Allah dari dari musibah yang akan menimpa dia. Atau yang ketiga, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diberi pada hari kiamat balasannya. Kemudian yang keempat, pasti akan mendapatkan pahala. Maka tidak ada ruginya kita berdoa para jamaah. Tidak boleh malas dan tidak boleh meninggalkan doa. Bahkan orang yang tidak mau berdoa, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang sombong. Nah, ciri-ciri orang sombong itu adalah orang yang tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, terutama menyandarkan kepada kemampuannya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka jangan sampai kita malas untuk berdoa. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang dapat kita lakukan di dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah mempersiapkan bekal ilmu. Yang namanya Ramadan ini adalah ibadah yang sekali setahun. Jadi bagaimana biar kita bisa maksimal
ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita persiapkan dengan bekal ilmu. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan Ramadan, bagaimana siang harinya, bagaimana malam harinya, bagaimana cara Nabi berbuka puasa, ya, bagaimana cara Nabi sholatnya, sholat tarawihnya, bagaimana cara Nabi sahur, agar apa? Agar kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dibuka kembali buku-bukunya para jamaah, catatan-catatannya. Walaupun kayaknya saya udah hafal deh. Jadi biar mantap, ya, dibuka kembali, murojaah kembali ilmu-ilmu tentang persiapan di bulan Ramadan. Karena inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu adalah sebelum mengucapkan dan sebelum mengamalkan sesuatu. Jadi biar benar-benar mantap, benar-benar maksimal kita melaksanakan puasa Ramadan, kita menyongsong Ramadan dengan bekal ilmu, agar apa? Agar kita tidak melakukan juga hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang dapat kita lakukan di dalam menyongsong Ramadan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, ataupun dosa-dosa yang kita kadang nggak sadar. Ya, sering sekali kita melakukan, terkadang kalau kita renungkan di sebelum tidur, ya, jadi di antara amalan yang sangat bagus adalah kita merenungkan sebelum tidur itu hari itu ngapain aja. Ya, hal ini sebagaimana nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzamu. Hitunglah diri-diri kalian sebelum kalian dihitung. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghitung, tidak akan luput sedikit pun. Maka kalau kita menghitung ada dosa, kita cepat-cepat istighfar. Ya, terutama di hari tersebut, maka kita berusaha untuk menghitung diri kita. Yang terakhir, yang keempat, sebelum kita tutup, di antara hal yang dapat kita lakukan di dalam menyongsong Ramadan adalah kita memberikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama, yang dibukakan pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diikat atau dibelenggu para syaitan. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, yang di dalamnya terdapat malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Ini terakhir para jemaah, siapa saja yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, maka sungguh dia telah merugi para jemaah. Jadi ada orang masuk Ramadan biasa-biasa saja seperti hari-hari yang lain, maka ini di antara orang-orang yang merugi, yang tidak tahu manfaat Ramadan dan tidak bisa memanfaatkan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Akhirnya para jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita keluar dengan bulan suci Ramadan kita meraih derajat takwa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.